Update pelaporan dari Makin terhadap Kaisang yang diduga menghilang, bahkan ramai di media sosial. Ya baik, sampai dengan saat ini dari Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat menginfokan bahwa proses pelaporan untuk saudara Boyamin dan satu lagi dari UNJ sudah masuk di tahap penelaahan. Jadi di sini akan dilihat kelengkapan dokumen pendukungnya maupun hal-hal yang bisa menjadikan laporan tersebut untuk bisa ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Kalau seandainya nanti memang ada kekurangan, tentunya akan dimintakan kepada pelapor untuk bisa melengkapi. Sementara posisinya seperti itu. Mas, tapi kan di satu sisi kemarin Pak Mahfud juga bilang ada kesan bahwa KPK itu mengulur waktu sampai pimpinan KPK itu habis masa pimpinannya yang periode ini. Tanggapannya gimana Mas dari KPK? Apa betul mengulur waktu untuk mengusut kasus Kaisang yang Ya, semua pelaporan akan diperlakukan sama. Jadi setiap warga negara di Indonesia ini tidak ada yang dibeda-bedakan. Bila alat buktinya lengkap maka dapat ditindaklanjuti. Bila masih kurang tentunya bisa dikoordinasikan dari pihak penerima laporan kepada pihak pelapor. Jadi posisinya menunggu kelengkapan alat buktinya kalau seandainya memang layak untuk ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Mas, itu kan terkait Direktorat PLP. Kalau berkaitan dengan Direktorat Gratifikasi, apakah surat undangan untuk Kaisang sudah dikirimkan, Mas? Masih berproses. Kenapa lama sekali, Mas? Yaitu proses di dalam. Saya belum bisa menyampaikan lebih jauh karena itu sifatnya internal. Jadi nanti kalau ada update kita akan sampaikan kepada teman-teman. Apa rencananya surat itu dikirim, Mas? Kalau sudah ada informasi nanti kita akan kabarin. Mas, kan KPK juga belum nggak memonitoring keberadaan Mas Kaisang nih. Nanti suratnya akan dikirimkan kemana, Mas? Kalau terkait pengiriman surat tentunya KPK memiliki berbagai macam cara ya, mulai dari monitor Dukcapil, alamat yang bersangkutan sesuai KTP dan lain-lain. Saya pikir itu bukan perkara yang sulit kalau seandainya memang ada surat undangan yang akan dikirimkan. Saya kira begitu. Mas, untuk saudara Kaisang ini kan yang menjadi fokus perhatian dalam kisruhan inilah gitu. Dia kan memang bukan penyelenggara negara, Mas. Tapi karena memang KPK berwenang untuk menanganinya sebagai penyelenggara negara, apakah KPK membuka kemungkinan untuk mengundang lah gitu permintaan klarifikasi ke orang-orang dekat Kaisang ini yang merupakan penyelenggara negara? Karena kan kita ketahui juga beberapa laporan yang masuk itu tuh irisannya itu adalah beberapa orang di sekitar Kaisang, misalkan kakaknya Gibran Rakabuming yang punya kerjasama dengan Shopee saat menjadi wali kota Solo. Nah, itu apakah kemungkinan untuk mengundang klarifikasi orang-orang dekat Kaisang ini dibuka nggak sih, Mas? Saya tidak bisa berandai-andai. Kita lihat saja nanti perkembangan dari pelaporan yang sudah masuk. Tentunya bila diperlukan keterangan pihak-pihak untuk memperkuat laporan itu dapat dilakukan. Nanti kita lihat saja perkembangannya. Mas, ini kan kemarin juga Pak Prabowo Subianto katanya mau menambah anggaran soal penanganan korupsi dari KPK sendiri, melihat ini seperti apa? Ya, yang pertama KPK mengapresiasi pernyataan Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih atas pernyataannya untuk menambah anggaran pemberantasan korupsi. Pernyataan ini kami pandang sebagai niat keseriusan beliau untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik, yang bebas korupsi. Dan kami KPK berharap Bapak Prabowo Subianto memiliki komitmen yang kuat untuk memberantas korupsi selama masa kepemimpinan beliau sebagai Presiden nanti. Mas, Kejagung kan mau nyetop kasus yang berkaitan dengan pilkada ya, Mas. Orang-orang yang udah daftar sebagai kepala daerah terus dicabut, kasusnya di stop. Nah, kalau di KPK gimana, Mas, kalau boleh tahu? Ya, standing position KPK sama. Jadi KPK juga tidak
ingin penegakan hukum ini ditunggangi oleh orang atau kelompok politik tertentu untuk menjatuhkan lawan politiknya selama masa pilkada. Untuk itu, selama kurang lebih mungkin 3 bulan ya, mulai bulan September, Oktober, November sampai pengumuman, bagi calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah yang memang belum ditetapkan sebagai tersangka di KPK, maka KPK akan sebenarnya bukan menunda, karena proses penyelidikan atau penyidikan itu tetap berjalan, tetapi mungkin kita akan mengambil porsi yang lain dalam penanganan perkara tersebut. Selesai kegiatan pilkada, untuk proses terhadap pihak-pihak yang terkait dengan cakada atau calon wakil kepala daerah ini tentunya akan kita lanjutkan. Mas, sikap KPK berubah Mas pada saat Pilpres, KPK menyatakan secara tegas tidak akan menghentikan atau menunda terkait proses hukum terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan Pilpres. Kenapa pilkada itu berubah Mas? Sebenarnya tidak berubah, sama seperti nanti kita akan lihat bahwa salah satu kepala daerah, salah satu calon kepala daerah yang sudah ditetapkan sebagai tersangka baru-baru ini, itu prosesnya tetap berlanjut. Penyidikan tetap berlanjut, pemeriksaan saksi tetap berlanjut. Jadi tidak ada perbedaan, hanya kami tidak ingin kegiatan ini kembali lagi digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk sebagai alat menyerang lawan politiknya, itu saja. Terus itu Bondo itu di KPU ini sebenarnya apa? Dari pimpinan, informasi sementara sudah memerintahkan struktural yang terkait untuk berkoordinasi dengan KPU terhadap pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi menginformasikan kepada KPU. Nah, nanti tinggal tergantung KPU atas informasi tersebut bagaimana mereka akan mengambil sikap. salah satunya situ Bondo ya Mas. Saya tidak bisa memberikan informasi lebih dalam karena berdasarkan kebijakan saat ini untuk nama tersangka baru bisa diumumkan saat penahanan. Sudah dilaporkan Mas tapi Lagi proses. Penegasan aja soal yang tadi anggaran dari Pak Prabowo, ini kan juga ketakutannya nanti seperti yang waktu itu juga terjadi di KPU, ketika anggarannya naik nanti KPU jadi tidak independen, terus jadi tetap feeling. Nah, dari KPK sendiri ketika misalnya betul Pak Prabowo ini menaikkan anggaran pemberantasan korupsi, apa jaminannya atau komitmen dari KPK bahwa KPK tetap independen? Ya, KPK akan selalu independen dalam memberantas korupsi, dan kami juga meminta seluruh masyarakat, seluruh elemen, baik akademisi, LSM maupun seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa mendukung dan mengawal KPK, mengoreksi KPK dalam perjalanannya, agar kegiatan yang dilakukan KPK ini tentunya semata-mata demi kemaslahatan masyarakat Indonesia. Jadi jaminan itu tentunya tidak seperti kita menjaminkan sesuatu di bank. Ini hanya komitmen dari KPK, dan tentunya kita sama-sama pahami saat ini sedang dilakukan seleksi calon pimpinan KPK. Kita juga berharap bahwa nanti akan terpilih pimpinan-pimpinan yang bisa memegang komitmen yang tadi sudah disampaikan ya, bahwa perjalanan pemberantasan korupsi ke depan ini bisa meningkat dan lebih baik lagi. Jadi anggaran bertambah itu perlu untuk operasional, tapi tidak akan mengubah independensi dari KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi. Ya, seyogianya seperti itu. Terus kasus itu Bondo proyeknya apa sih Mas kalau boleh tahu? Kok nggak ada pihak swasta yang jadi tersangka di kasus itu Bondo? Kalau perkara di situ Bondo ini sejauh pemahaman saya pasal yang dikenakan itu pasal 2, pasal 3 dan pasal 11 kalau saya tidak salah. Jadi masih diperdalam, bukannya belum, mohon maaf, bukannya tidak ada, tapi dari penyidikan masih memperdalam pihak-pihak lain yang terkait di perkara dimaksud. Tapi kalau proyeknya apa sih Mas yang dikorupsi di kasus itu Bondo ini kalau boleh tahu? Nanti kita update. Mas, LHKPN ada gimana Mas? LHKPN ada update terbaru nggak? LHKPN, Yang lain dikatakan mencegahkan di KPK. Sebentar, saya akan share update LHKPN ya teman-teman ya.
Baik, sampai dengan 2 September 2024, KPK telah menerima LHKPN sebanyak 19.025 laporan yang disampaikan oleh para calon legislatif. Ini 92,98% dari 20.462 calon legislatif terpilih. Dari jumlah tersebut yang telah dinyatakan lengkap sebanyak 18.706 laporan. KPK saat ini sedang melakukan koordinasi dengan KPU perihal update data calon legislatif terpilih, khususnya yang belum menyampaikan LHKPN dan yang mengalami perubahan nama calon legislatif terpilih yang mengalami pergantian, baik karena mengundurkan diri atau meninggal dunia. KPK juga masih membuka kesempatan bagi para calon legislatif terpilih yang belum lapor untuk menyampaikan LHKPN sebelum batas waktu yang telah ditetapkan oleh KPU. Untuk menteri, wakil menteri, kepala lembaga yang baru dilantik dapat diinformasikan sebagai berikut. 1. Menkumham Supratman Andi Aktas sudah lapor periodik 2023 sebagai anggota DPR. Sudah dikoordinasikan agar lapor kembali di tahun 2025. 2. Menteri SDM Bahlil Lahadalia sudah lapor periodik 2023 sebagai Menteri Investasi atau Kepala BKPM, sudah dikoordinasikan agar lapor kembali di tahun 2025. Sedangkan untuk Menteri Investasi, Rosan Perkasa atau Roslani Wamenkominfo Angga Raka Prabowo, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi, Kepala BPOM Taruna Ikrar, KPK akan mengirimkan surat himbauan kepada 5 nama tersebut untuk menyampaikan LHKPN khusus awal menjabat. Demikian update terkait LHKPN yang bisa saya share ke teman-teman. Mas, hari ini ada putusan sidang PT UN yang terkait Pak Nurul Gufron. Kalau boleh tahu dari KPK tanggapannya gimana atas putusan tersebut? Ya, tentunya KPK menghormati putusan tersebut dan informasi terakhir yang kami terima, Dewan Pengawas akan melakukan sidang kembali di hari Jumat pukul 2 siang. Untuk itu nanti kita tunggu saja sama-sama apa hasil dari putusan Dewan Pengawas tersebut. Untuk sementara tanggapan dari saya seperti itu. Pak Gufron dipastikan hadir nggak Mas pas hari Jumat itu nanti? Saya belum bisa memberikan tanggapan. Oke. Mas, kemarin kan ada laporan soal gas air mata ya, dugaan penggelembungan atau markup pengadaan gas air mata. Nah, boleh dikasih tahu nggak Mas selanjutnya dari KPK setelah dilaporkan tuh? Ya, tentunya sebagaimana pelaporan yang masuk, semua pelaporan itu akan dilakukan verifikasi, service level agreement-nya selama kurang lebih 2 hari, namun umumnya bisa dilakukan 1 hari, dan setelah itu akan dilakukan proses penelaahan yang tadi juga sama seperti pelaporan yang sudah dilakukan oleh saudara Boyamin. Maka pelaporan dari ICW ini akan ditelaah kelengkapan pelaporannya, kelayakannya untuk bisa ditindaklanjuti ke proses penyelidikan atau dimintakan kembali kelengkapan dokumen pendukung pada pelapor. Sementara tanggapan saya seperti itu. Oke. Mas, kan di media sosial jadi KPK tuh kayak dinilai, masa iya sih KPK nggak tahu posisi Kaesang, apa nggak punya kenalan BIN atau gimana gitu. Nah, responnya KPK soal itu gimana sih, dan sebenarnya KPK udah tahu nggak sih, udah tahu belum sih Mas Kaesang tuh ada di mana? Ya, yang pertama begini, untuk mengetahui keberadaan seseorang itu tentunya secara undang-undang apabila kita mau tahu posisi segala macam kan harus ada dasar ya. Menggunakan alat-alat teknologi itu harus ada dasar. Dalam hal ini mungkin surat perintah penyelidikan atau penyidikan, dan sampai dengan saat ini belum ada seperti itu. Jadi kalau yang ditanyakan posisi yang bersangkutan untuk mengirimkan surat undangan, tadi saya sudah jawab bahwa kita juga bisa menggunakan Dukcapil melalui data kartu tanda penduduk untuk mengirimkan surat. Ya. Jadi saya pikir itu sudah lebih dari cukup lah kalau memang surat tersebut nanti akan dikirimkan. Mas, kasus yang baru kemarin penahanan dong yang Jasindo
Dan kemarin disebutkan bahwa ada kerjasama antara PT Jasindo dengan Bank Mandiri. Nah, ini Bank Mandiri kerjasamanya apa ya Mas kalau boleh tahu? Nah, kenapa Bank Mandiri tidak diterlibatkan dalam kasus ini padahal kemarin disebut sama KPK? Ya, kalau untuk perkara nanti kita akan tanyakan ke penyidikan, nanti saya update lagi. Oke. Terima kasih ya, teman-teman. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Mas. Siap Mas, gimana Mas update pelaporan dari Makian terhadap Kaisang yang diduga menghilang bahkan ramai di media sosial?